Bagi teman-teman yang lulusan SMA, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan membahas 5 daftar instansi yang kemungkinan buka untuk formasi SMA dan SMK. Jadi bagi teman-teman yang lulusan SMA dan SMK jangan skip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas 5 daftar instansi yang kemungkinan besar akan menerima formasi lulusan SMA dan SMK. Oke, jadi kita mau bahas lulusan SMA dan SMK. Jadi SMA itu jurusan IPA, IPS dan bahasa, dan SMK sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tanpa basa-basi, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak, guys ya. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk di videonya. Oke, jadi kita mengambil data dari ini ya, dari dari info Bank News ya. Ini info yang terbaru ini di upload pada tanggal 29 Januari tahun 2024 yang menyatakan bahwa seleksi CPNS dan P3K 2024 dibuka Maret. Simak ini daftar 5 instansi yang kemungkinan buka formasi lulusan SMA dan SMK. Ingat ya, ada 5 instansi, dan yang kakak survei juga memang tidak semuanya instansi menerima lulusan SMA dan SMK. Yang khusus CPNS ya, kalau yang untuk P3K lumayan banyak dan itu mungkin hampir puluhan instansi yang menerima. Cuma kalau CPNS memang sedikit gitu ya. Oke, kita baca beritanya ya. Oke, jadi seleksi CPNS tahun 2023 itu dibuka untuk yang diloloskan ya sekitar 2,3 juta calon aparatur sipil negara atau CSN atau CPNS ya, dan maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Oke, jadi PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN ya, Haryomo Dwi Putranto mengatakan untuk mengakomodir formasi tersebut pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan 3 periode ya. Ini kakak sudah sering bahas ya di video sebelumnya bahwa untuk CPNS tahun 2024 digunakan atau dilaksanakan 3 periode, bulan Maret, Juni, dan Agustus, ada 3 periode. Nah, selanjutnya untuk jumlah yang ini ya, untuk jumlah menurut Pak Presiden Joko Widodo, kota disediakan pemerintah untuk CPNS itu adalah sekitar 690.000 kursi. Di antaranya disiapkan khusus untuk lulusan baru atau fresh grade ya, jadi atau lulusan baru SMA, SMK, S1 maupun S2, itu yang lulusan baru. Oke ya. Oke, nah tak hanya CPNS, kata Pak Jokowi, tahun ini pemerintah juga membuka formasi untuk P3K sebanyak 1,6 juta orang. Jika total keseluruhan adalah 2,3 juta formasi yang dibuka CPNS tahun 2024. Artinya begini ya, ini di tahun 2024 bukan setiap periode jumlahnya 2,3, tidak. Tapi ketiga periode ini keseluruhan itu 2,3. Jadi bisa jadi di pendaftaran pertama cuma misalnya 800.000 yang diterima, periode 2 800.000, periode 3 800.000, jadi jumlahnya 2,3 juta gitu ya. Itu contoh ya, contohnya. Nah, kita kembali ke pembahasan 5 daftar instansi apa saja yang mempunyai atau membuka lowongan di CPNS maupun P3K untuk lulusan SMA atau SMK. Nah, di sini ada ya. Ini ada pertama ada BIN. Kalau teman-teman belum tahu, BIN itu Badan Intelijen Negara ya, yang di bagian Intel ya. Oke, untuk tahun lalu, nah ini kita memakai data tahun 2023. BIN membuka formasi CPNS untuk lulusan SMA ini ya, SMA atau sederajat. Ini berdasarkan lampiran XXX 2 Kemenpan RB nomor 544 tahun 2023. Dan itu nanti dimasukkan di bagian ini ya, formasi sebagai asisten penata kelola kecerdasan tingkat pemula. Masih ya, jadi BIN menyediakan formasi jabatan sebagai asisten penata kelola kecerdasan pemula. Ingat ya teman-teman, nanti kalau masih belum tahu mengenai jabatan ini, teman-teman komentar di kolom komentar, nanti kakak akan jelas ya, mungkin di video atau mungkin di kolom komentar kalau cukup ya. Oke, selanjutnya adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membuka lowongan formasi CPNS tahun 2023 dengan lulusan SMA atau sederajat.
Melansir dari akun Instagramnya ya, Biro Kejaksaan, terdapat dua formasi, yakni untuk lulusan SMA yang disediakan, yakni penanganan perkara dan penjaga tahanan. Nah, penjaga tahanan ini adalah yang cukup banyak orang yang mau ya, atau dalam artian banyak orang yang tes di situ, tapi yang lolos cuma sedikit ya. Cuma di penanganan perkara ini yang cukup sedikit orang daftar, jadi kakak sarankan daripada teman-teman mengambil penjaga tahanan, teman-teman lebih bagus mengambil penanganan perkara kalau menurut kakak ya, karena untuk dalam segi peluang lulusnya itu lebih besar daripada penjaga tahanan. Karena penjaga tahanan itu banyak sekali yang mendaftar ya. Selanjutnya Kementerian Pertanian ya. Kementerian membuka formasi CPNS tahun 2023 ya. Untuk SMA dan sederajat adalah Kementerian Pertanian. Oke, membuka sebagai paramedis karantina hewan atau pemeriksaan karantina hewan. Ingat ya, sebagai paramedis karantina hewan dan pemeriksaan karantina hewan. Berarti ada dua formasi paramedis karantina hewan dan pemeriksaan karantina hewan ditujukan bagi lulusan SMA sederajat. Mengenai kualifikasinya itu SMA IPA, SMK Pertanian dan SPP Pertanian atau SPMA Pertanian. Oke, hati-hati ya, tadi SMA IPA, SMK Pertanian, SPP Pertanian dan SPMA Pertanian. Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM. Ini sama juga, kita lihat di akun Instagramnya ya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga membuka kesempatan untuk mendaftar CPNS. Nah, formasinya itu ada di penjaga tahanan atau sipir. Dan ini juga cukup banyak peminatnya, jadi teman-teman persiapkan kalau teman-teman mau masuk di bagian penjaga tahanannya. Oke, paling terakhir adalah Kementerian Perhubungan. Nah, kementerian yang membuka lowongan P3K 2023 untuk lulusan SMK adalah Kementerian Perhubungan. Nah, ini P3K ya, bukan CPNS. Karena memang kalau kakak lihat di tahun 2023 untuk CPNS memang belum ada di bagian Kementerian Perhubungan ya. Jadi Kemenhub membuka P3K 2023 untuk SMK pada jabatan pengawas keselamatan pelayaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Oke, jadi P3K ya. Jadi bukan di CPNS tapi P3K. Jadi yang khusus pure untuk CPNS itu ada 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung dan BIN. Kalau untuk P3K ada di Kementerian Perhubungan itu ya. Jadi memang CPNS itu sedikit ya dibandingkan P3K, tapi teman-teman persiapkan dirinya teman-teman, karena ya itu semua juga demi kepentingan teman-teman, karena lumayan ya kalau misalnya kita bisa lolos di tahun ini, karena cukup banyak juga, hampir 2,3 juta yang diprioritaskan lulus di tahun 2024. Oke ya. Jadi teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman bertanya atau request video yang mau kakak bahas, silahkan, nanti kakak akan bahas semuanya serinci-rincinya. Oke, mungkin sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.